Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atonego Maulana dan juga teman saya Fadlun Nur Muntako pada kali ini akan menjelaskan tentang perkembangan RAM dari masa ke masa. Sebelumnya kami dari kelas S1 Informatika 08F. Seperti yang kalian tahu, memori RAM atau kepanjangannya yaitu Random Access Memory adalah salah satu komponen komputer, laptop atau gadget yang sangat penting. Tanpa komponen ini pasti kita tidak bisa mengelola atau menjalankan aplikasi. Nah, RAM memiliki kemampuan untuk menampung atau menyimpan, mengelola data sementara. Nah, jika kita berbicara tentang RAM atau Random Access Memory, RAM ini pertama kali ditemukan oleh Robert Dennard. Nah, beliau adalah insinyur dari Amerika Serikat. Beliau juga bergabung dengan International Business Machine Corporation atau IBM pada tahun 1958. Nah, sekarang kita akan menjelajahi bagaimana sih perkembangan RAM dari masa ke masa. Kita masuk ke nomor 1, yaitu Dynamic Random Access Memory atau DRAM. Digunakan pada tahun 1970-an, memori DRAM ini memang menjadi primadona pada masanya, di mana memori ini mampu menyimpan data per bit secara terpisah dalam satu papan sirkuit. Memori DRAM ini memiliki kecepatan antara 4,77 MHz sampai dengan 40 MHz. Oke, kita masuk ke era 80-an di mana ada Fast Page Mode DRAM atau FPM DRAM, merupakan model RAM yang digunakan pada tahun 1980-an, di mana RAM ini sedikit memiliki keunggulan daripada DRAM. FPM DRAM bekerja dengan mengirimkan alamat baris hanya sekali bagi banyak akses ke memori di lokal dekat satu sama lain, meningkatkan akses waktu. Berbeda dengan DRAM sebelumnya yang mengharuskan baris dan kolom yang akan dikirim untuk setiap akses. Oke, kita masuk ke jenis RAM selanjutnya, yaitu ada EDO RAM atau Extended Data Output Dynamic Random Access Memory. Merupakan jenis memori yang dapat menyimpan dan mengambil sisi memori secara simultan. RAM jenis ini pertama kali digunakan oleh Profesor Intel Pentium generasi pertama. Pada jenis EDO RAM ini, perangkat RAM sudah berbentuk peripheral komputer atau berbentuk slot, sehingga perangkat RAM bisa dipasang atau diganti ketika perangkat tersebut rusak. Oke, kita masuk ke era 90-an di mana ada Synchronous Dynamic RAM atau SDRAM. Adalah sebuah jenis memori komputer dinamis yang digunakan untuk komputer generasi 90-an, tepatnya pada tahun 1996 hingga 2003. SDRAM juga merupakan salah satu jenis dari memori komputer kategori solid state, yaitu menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data. RAM jenis ini memiliki kecepatan 66 sampai 133 MHz. RAM ini digunakan oleh produsen Intel untuk tipe prosesor Intel Pentium 2 sampai Pentium 3. Sedangkan dari pabrikan AMD, RAM ini digunakan untuk series AMD Athlon atau Duron. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke series DDR, di mana dalam DDR ini akan dijelaskan oleh saudara Fadlun Nur Muntako. Silakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang DDR, SD, RAM, yang disingkat yang kepanjangan dari Double Data Rate Synchronous RAM. Double Data Rate Synchronous RAM atau sering disebut dengan RAM DDR1 merupakan generasi pertama dan sebagai awal mula munculnya teknologi RAM tercanggih yang saat ini masih berlangsung perkembangannya. Nah, di mana RAM jenis ini keberadaannya dilatar belakangi karena persaingan prosesor pabrik Intel dan AMD yang terus berinovasi untuk membuat komputer semakin cepat, sehingga membutuhkan perangkat
RAM yang cepat untuk menambahkan daya gedor prosesor dalam hal memproses data. Nah, DDR2 SDRAM yang disebut dengan double dot rate synchronous RAM, lahirnya RAM jenis DDR membuat perubahan yang signifikan pada dunia komputerasi, terutama dalam segi kecepatan, tepatnya pada tahun 2005. Nah, di sini memori jenis ini menggantikan generasi sebelumnya yang memang sudah tidak kompatibel dengan perangkat komputer yang baru sudah bermunculan, dan kapasitas penyimpanan memori yang cukup sedikit membuat DDR2 menyempurnakan hal tersebut. DDR3 SDRAM, karena prosesor terbaru semakin bermunculan dan kebutuhan pasar komputer yang semakin tinggi, membuat para energir komputer untuk terus berinovasi agar komputer bisa terus memudahkan manusia. Salah satunya dalam segi kecepatan. Selain itu, prosesor dapat antara tahun 2007-an banyak yang sudah tidak kompatibel dengan RAM DDR2 yang hanya memiliki kapasitas 2 GB capping, sehingga muncullah generasi RAM DDR selanjutnya, yaitu DDR3. Di DDR3 memiliki banyak keunggulan daripada seri sebelumnya. Di antaranya, kapasitas penyimpanan dalam satu capping bisa sampai 8 GB, memungkinkan transfer data bandwidth yang lebih besar, dapat membantu kebutuhan grafis. Selain itu, konsumsi daya listrik hanya sekitar 1,5 volt. Di DDR4 SDRAM, belum selesai sampai di situ, ternyata RAM komputer atau laptop dengan jenis DDR masih dilakukan perkembangan. Tepatnya tahun 2014, RAM DDR4 mulai diperkenalkan. RAM DDR4 ini memang masih jarang digunakan, terlebih harganya yang cukup mahal. Juga dalam segi kompatibilitas, RAM ini untuk prosesor berspesifikasi tinggi. Dalam satu capping, RAM DDR4 memiliki kapasitas maksimal sampai 16 GB dan mampu menampung 64 GB RAM dalam 4 capping atau modul. Sekian penjelasan dari kami tentang beberapa jenis RAM komputer berdasarkan perkembangannya dari masa ke masa. Jika ada salah kata ataupun data yang kurang akurat, mohon maaf. Untuk sumber dari video ini saya akan cantumkan di link deskripsi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.